Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari dan semoga apa yang akan kita pelajari nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, silahkan buku catatan fisikanya beserta alat tulisnya dikeluarkan dan ditaruh di atas meja. Dan barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini, silakan disimpan terlebih dahulu di dalam tas. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan bunyi dan prinsip dari hukum Archimedes. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, mungkin ada yang sudah tahu bagaimana bunyi dan prinsip dari hukum Archimedes. Baik, untuk memahami bunyi dan prinsip dari hukum Archimedes, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat sebuah perahu. Mengapa perahu bisa terapung di atas air? Ada yang tahu? Perhatikan juga gambar berikut ini. Ketika kita memasukkan batu ke dalam air, mengapa batu bisa tenggelam di dalam air? Mengapa demikian? Baik, untuk mengetahui lebih detail lagi bagaimana bunyi dan prinsip dari hukum Archimedes, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, terdapat sebuah benda dengan berat 5 kg. Ketika ditimbang di udara, terbaca pada alat penimbang berat benda sebesar 5 kg. Bandingkan dengan contoh yang kedua. Benda dengan massa yang sama yaitu 5 kg dimasukkan ke dalam air. Ketika ditimbang pada alat penimbang terbaca berat benda lebih rendah dari 5 kg. Mengapa bisa berbeda? Ada yang tahu? Perbedaan tersebut disebabkan oleh gaya angkat yang mempengaruhi berat benda di dalam zat cair. Gaya angkat ini bernilai sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Archimedes sehingga dikenal dengan hukum Archimedes. Jadi, bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas atau gaya angkat yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Secara matematis, hukum Archimedes dapat dirumuskan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam zat cair sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Gaya angkat sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Gaya angkat sama dengan massa zat cair yang dipindahkan dikali percepatan gravitasi. Gaya angkat sama dengan massa jenis zat cair dikali volume zat cair yang dipindahkan dikali percepatan gravitasi. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana bunyi dan prinsip dari hukum Archimedes? Selanjutnya, bagaimana sih perbedaan benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam? Ada yang tahu? Baik, mari kita belajar bersama-sama lagi. Ketika kita memasukkan benda ke dalam zat cair, ada 3 kemungkinan yang terjadi pada benda, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Pertama, benda terapung.
Benda dikatakan terapung apabila sebagian benda tercelup ke dalam zat cair. Hal ini dikarenakan massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, sehingga berat benda lebih kecil dari gaya angkat. Yang kedua, benda melayang. Benda dikatakan melayang apabila seluruh benda tercelup ke dalam zat cair, akan tetapi tidak menyentuh dasar zat cair. Hal ini dikarenakan massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, sehingga berat benda sama dengan gaya angkat. Yang ketiga, benda tenggelam. Benda dikatakan tenggelam apabila benda berada di dasar zat cair. Hal ini dikarenakan massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair, sehingga berat benda lebih besar dari gaya angkat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengapa perahu bisa terapung di atas air, sedangkan batu bisa tenggelam di dalam air. Perahu bisa terapung di atas air karena gaya angkat yang diterima oleh perahu lebih besar dari berat perahu yang masuk ke dalam zat cair. Sedangkan batu bisa tenggelam di dalam air karena gaya angkat yang diterima oleh batu lebih kecil dari berat batu yang masuk ke dalam zat cair. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana perbedaan benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Lalu, apa saja sih penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada yang tahu? Baik, mari kita belajar bersama-sama lagi. Adapun penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Kapal laut, 2. Kapal selam, 3. Hidrometer, dan keempat yaitu balon udara. Nah, tadi adalah pembahasan tentang bunyi dan prinsip dari hukum Archimedes, perbedaan benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam, serta penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya minta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.